Ini Ustaz, saya mau diskusi sama Ustaz nih kira-kira minta waktunya beberapa menit terkait dengan aset yang ada di SPT Penampung Hati Ustaz. Baik, silahkan dari. Ya, jadi gini Ustaz, jadi kan setiap sekolah itu kan punya aset ya Ustaz, yang seharusnya kita gali potensi aset yang ada di sekolah kita, terutama di SPT Permata Hati. Nah, kira-kira hari ini saya mau diskusi sama Ustaz terkait dengan pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Kalau untuk aset SDM atau manusia ini sendiri, kira-kira siapa aja nih Ustaz yang termasuk di dalam modal manusia? Baik, di sekolah kita ini kan sekolah swasta ya, itu yang sering kita juga adalah sekolah yayasan. Jadi memang SDM atau aset manusia itu paling utama. Memang untuk menciptakan sekolah itu yang pertama SDM atau kurikulum. Maka ada karena sistemnya terpadu, yang pertama mungkin dari pendidikan umum, ada didukung dengan pendidikan Quran. Nah di situ, nah seperti itu Budalin. Jadi nanti bisa terpadu tadi, Ananda dapat ilmu dunia dan juga dapat ilmu akhirat. Harapannya nanti bisa bahwa SDM ini nanti sumber daya manusianya bisa selamat di dunia dan akhirat. Itu yang modal manusia yang bisa digali potensinya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya untuk modal fisik sendiri Ustaz, bisa diceritakan terkait dengan bangunan, ruang kelas atau sarana-prasarana yang ada di SPT. Kira-kira kita katakan yang termasuk bangunan yang milik sekolah itu yang mana aja gitu. Baik. Untuk bangunan ini suatu wadah tempatnya untuk proses KPM. Memang di SPT ini ada 19 lokal yang digunakan, ditambah dengan kantor yang kita pakai. Maka dengan demikian nanti setiap proses KPM tidak menonton di dalam ruangan, tapi menggunakan bisa di tempat lain berbentuk halaqah. Nanti bisa menciptakan ide-ide baru pada tiap-tiap halaqah tadi. Dengan adanya lokal yang tidak mengatasi terjadi kejenuhan di dalam lokal, maka kita membuat sebuah kelompok pembelajaran di luar. Jadi biasanya anak-anak kalau juga modal fisik yang ada di sekolah kita bukan hanya kelas saja gitu ya Ustaz ya. Ada saung kayak gitu, banyak, apalagi ada masjid gitu. Ada tempat fasilitas yang bisa digunakan untuk belajar. Kalau untuk modal fisik sendiri. Kalau terkait modal sosial yang ada di STIT Permata Hati gimana Ustaz? Norma atau aturan yang berlaku? Baik, kalau itu otomatis ada aturan atau tatanan dalam proses baik di dalam pendidiknya maupun siswanya, ada aturan-aturan atau norma. Ada pasal-pasal untuk setiap tindakan apabila melanggar ketentuan. Maka dengan demikian norma budaya di dalam, karena kita ini adalah mayoritas Muslim atau Islam, maka itu berdasarkan ketentuan sunnah Al-Quran kembali dalam Al-Quran. Seperti ini. Jadi kalau yang Ustaz sampaikan memang ada norma-norma yang mengatur seperti itu, aturan-aturan yang sudah dibuat baik di sekolah maupun di yayasan seperti itu Ustaz. Ya, kalau modal agamanya sendiri dan modal budaya itu yang ada di STIT Permata Hati itu seperti apa? Baik, tentu itu ada norma-norma agama ya, jelas itu ya.
karena di situ terkait dengan bidang agama, yaitu agama Islam. Kalau budaya ini biasanya kebiasaan rutinitas di sekolah ini, ya setiap siswa maupun guru datang menyambut Ananda dengan baik, dengan didoakan. Nanti baik siswa maupun guru sering konfirmasi, ada majelis pagi sampai ambil wudhu dan nanti menjalankan sholat duha. Seperti itu benar ini. Jadi memang kalau untuk budaya sendiri rutinitasnya sudah dijalankan setiap harinya seperti itu ya Ustaz ya. Sehingga menjadi kebudayaan di sekolah kita. Nah kalau untuk lingkungan atau alam yang ada di SDIT Permata itu seperti apa Ustaz? Mungkin ada potensi yang belum diolah atau tanah, lingkungan dan sebagainya yang ada di sekitar sini itu boleh diceritakan? Baik, begini, kalau kita tengok di SDIT Permata ini sebenarnya cukup strategis, yang mana saya katakan demikian. Pertama, jauh dari kemiskinan. Yang kedua, masih punya aset lahan yang cukup, mungkin ada kurang lebih 500 meter ke bawah atau ke belakang, nanti bisa dibuat sebuah tempat pembelajaran yang bentuk sama-sama. Terus nanti bisa untuk apa namanya, lapangan yang ujungnya di belakang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk tempat yang belum diolah sebenarnya masih luas ya Ustaz? Masih. Tinggal kita mengolahnya menjadi lapangan, jadi aset-aset yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Mudah-mudahan bisa terrealisasi seperti itu. Ya. Kalau untuk modal politiknya seperti apa Ustaz? Keterlibatan sosial atau berhubungan dengan SDIT dengan masyarakat sekitar sini itu seperti apa? Baik, dengan adanya sekolah SDIT khususnya ya, umumnya Permata Hati di sini sangat mendukung dalam perkembangan wilayah, terutama ada namanya menciptakan perumahan-perumahan dari mulai masuk kita sudah mulai. Karena sudah ada dunia pendidikan di jauh tempatnya, tetapi itu adalah memacu untuk perkembangan suatu wilayah. Maka dengan demikian ini adalah penyumbang yang sangat besar dalam proses perkembangan wilayah. Untuk proses perkembangan wilayahnya SDIT maksudnya salah satu aset seperti itu ya Ustaz. Kalau interaksi dengan hubungan dengan warga sekitar sini gimana Ustaz? Untuk sekolah kita sendiri. Alhamdulillah warga di sini menyambutnya dengan baik. Mengapa demikian? Selain dia pendidikan tingkat, terus dua dapat pelajaran di sini, agama dan ilmu umum. Yang mana selain di sini bahkan satu hari dari jam 7.30 sampai jam 16.00 itu sudah mencakup semuanya. Maka antusias warga di sini pun menerimanya dengan baik. Gitu. Jadi memang ada keterhubungan dengan lembaga sekitar sini, masyarakat sekitar sekolah seperti itu ya Ustaz ya. Ada interaksi antara sekolah kita, baik itu anak-anak, guru dengan masyarakat sekitar. Nah kalau yang terakhir ini Ustaz terkait dengan modal finansial gitu nah, yang berhubungan dengan masalah keuangan gitu nah, terus tabungan, investasi atau penggajian itu seperti apa kira-kira Ustaz? Kalau dipetakan aset yang ada di sekolah kita. Baik. Di sini kalau kita memang di selain pertama adalah siswa ini diberi suatu ilmu atau pemahaman yang selalu bersyukur dan tidak boleh boros. Maka dengan adanya melatih sekolah hari, mengapa itu nanti untuk belajar dari kecil hingga nanti dewasa supaya selalu menyisihkan
punya sistem menabung sehingga apa nanti bisa diselesaikan dengan sistem kita. Yang berikutnya untuk Ustadz mudanya atau majelis gurunya, yaitu dengan adanya ikut peran aktif atau ikut anggota koperasi. Jadi nanti dengan itu nanti bisa sharing dan kerjasama, serta tidak langsung dengan koperasi itu akan tahu berapa modal awal yang harus kita keluarkan. Ya itu yang jelas modal koperasi di sini koperasi yang syari gitu ya, syariah. Jadi nanti berdasarkan agama dia tahu. Dan Ananda juga dianjurkan juga itu menabung dunia dan akhirat, seperti infak setiap hari Jumat itu nabung itu secara nggak langsung. Jadi bukan nabung terus untuk dunia nanti dapat ini, akhirat sama. Jadi setiap hari Jumat nanti DKM bekerja sama sekolah dengan DKM terkait untuk pembangunan seperti itu. Kalau untuk penggajian guru-guru, Ustadz, kan termasuk modal finansial nih. Nah, kira-kira itu prosesnya seperti apa? Dan maksudnya proses dari alur pembayarannya itu dari mana? Terus hasil akhirnya tuh yang memberikan kepada guru-guru itu siapa? Oh itu ya. Baik, ini benar. Bahwa di dalam kita sudah tahu bahwa sekolah kita ini kan sekolah yayasan swasta ya. Jadi secara nggak langsung itu adalah yang biaya adalah pihak wali murid ya. Wali murid, SPP, yang sering terkait SPP itu ada namanya hak dan kewajiban. Kalau sudah haknya diambil, maka kewajiban wali murid membayar SPP tersebut. Maka dengan catatan ya saling konfirmasi gitu. Nah maka dari SPP itulah guru-guru sini mendapatkan gaji yang akan dikelola oleh yayasan gitu. Maka dengan demikian akan menimbulkan kerjasama berapa semuanya nanti di yayasan yang sudah ada bagian yang masing-masing, yang mengelolanya, yang ngurusnya itu seperti itu ya Ustaz ya, untuk terkait dengan modal finansial. Nah tadi kita udah sharing atau sudah memetakan tentang aset yang ada di SDIT Permata Hati, ada 7 aset seperti itu. Nah kira-kira menurut Ustaz sendiri sebagai kepala sekolah di SDIT Permata Hati, gimana nih Ustaz harapan atau kiat-kiat yang harus kita lakukan, kita termasuk aset modal guru gitu kan Ustaz, modal manusia yang yang ada di SDIT ini, bagaimana kita bisa menggali aset-aset yang ada pada siswa, pada lingkungan sekitar ke depannya seperti itu, agar nanti ke depannya menjadi lebih baik. Gimana kira-kira menurut Ustaz? Baik, kita ini adalah selain mendapatkan amanah mengajar ini adalah sangat mulia dan nanti bisa menciptakan generasi yang diharapkan negara. Otomatis kita harus mempersiapkan dulu SDM-nya, yaitu menggali ilmu-ilmu untuk tantangan ke depan atau zaman ke depannya. Kita tidak boleh merasa puas apa yang sudah mendapatkan ilmu sekarang ini, yang mana tantangan ke depan akan lebih maksudnya banyak ilmu-ilmu yang harus kita cari dan kita gali. Nah seperti itu. Karena nanti harapannya dengan media yang ada nanti bisa untuk menciptakan generasi, selain dia itu generasi yang bermutu, tapi harus ada namanya generasi yang beriman dan bertakwa. Seperti itu. Itu ya Ustaz ya. Jadi memang tantangan ke depan tuh luar biasa gitu. Jadi yang seperti Ustaz sampaikan tadi, Ustaz mengatakan bahwa setiap kita harus meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kompetensi untuk bisa menjalani
proses kedepannya yang akan lebih menantang lagi seperti Ya, itu seperti Ustaz. itu. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bersinergi bersama ya Ustaz, guru, Baik. kepala sekolah dan seluruh warga yang ada di sekolah ini untuk memetakan aset yang kita punya anak-anak seperti itu kan, lingkungan sekitar, dan mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi baik itu dari sumber daya manusianya, dari guru maupun dari siswanya, juga dari sarana prasarana. Mudah-mudahan Ustaz. Terima kasih untuk sharing hari ini. Iya. Sama-sama. Nanti kedepannya mudah-mudahan program pendidikan guru penggerak saya kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bisa memetakan aset untuk bisa menggali potensi anak lebih banyak lagi. Baik. Mohon pamit Ustaz, terima Sama-sama. kasih. Oke, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ririn. Gimana kabar hari ini Bun? Alhamdulillah. Bagaimana Bunda Ririn? Alhamdulillah sehat Bun. Hari ini kita mau bincang-bincang sedikit nih. Kita mau cerita-cerita soal aset. Kita coba pemetaan aset yang ada di SDIT Permata Hati. Bunda memetakan, saya memberitahukan beberapa 7 modal aset yang ada di sekolah kita. Oke. Yang pertama, gimana kalau kita mulai dari modal manusia nih Bun. Kira-kira di SD kita yang termasuk pemetaan aset modal manusia itu siapa aja? Kalau model manusia SDM berarti Bunda ya, ada anak-anak kita, siswa-siswi, guru, baik itu guru kelas, guru mapel semuanya. Terus Pak D, Bude merupakan SDM juga kan bagi kita di sekolah. Jadi memang kalau di sekolah kita sendiri tentu banyak ya yang merupakan aset yang potensinya bisa kita gali gitu ke depannya, termasuk Anda, guru-guru, dan seluruh warga sekolah kita. Nah, gimana kalau tentang lingkungan sekolah kita nih Bun? Berhubungan dengan sekolah, kira-kira adakah yang masih belum harus kita kita gali, yang belum lahannya yang belum kita punya lahan tapi belum jadi, atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya ini lahan kita udah ada nih, cuman untuk mengkondisikannya contoh seperti di belakang kelas 6 itu kan bisa kita jadikan sebagai taman untuk anak-anak bermain, itu masih belum juga untuk direalisasikan. Terus untuk ruang teduh, kalau menurut saya di sekolah ini membutuhkan ruang teduh seperti penanam pohon kembali atau penghijauan supaya Nanda juga mendapatkan tempat untuk istirahat yang nyaman lah gitu kan Bunda ya. Jadi kalau misalnya untuk lingkungan atau alam sendiri, memang di sekolah kita sebenarnya berpotensi ya. Iya berpotensi kan, karena kita nih berada di ruang lingkup yang di sekitarnya tuh nyaman sekali Bunda ya, bebas dari polusi lah gitu. Nah, karena kita jauh dari jalan raya sebenarnya ya, benar ya. Jadi memang itu yang harus kita gali ke depannya, aset-aset yang sudah kita punya. Kalau untuk yang berhubungan dengan sosial, interaksi dengan lingkungan sekitar, masyarakat, itu seperti apa kalau Bunda Dila lihat? Kalau menurut saya kita udah berinteraksi dengan cukup baik lah dengan warga sekitar. Contohnya sekolah kita kan juga rutin untuk pertemuan gitu ya Bun. Seperti kayak misalnya ada hari raya besar Islam. Nah, kita kan selalu berkontribusi kepada masyarakat nih, kayak mengundang masyarakat untuk buka bersama atau nggak tahu dalam kehidupan sehari-hari lah gitu. Kita membutuhkan bantuan untuk agar sekolah ini tetap aman juga dari lingkungan masyarakat kita. Iya. Memang berarti kita saling saling bekerja sama lah dengan warga sekitar, saling mempengaruhi lah gitu. Iya, saling ada timbal balik bukan hanya tinggal di sekitar sini saja, tapi juga bukan hanya tumpang lahan untuk sekolah aja enggak, tapi kita juga sama-sama lah saling membantu lah gitu. Berarti ada simbiosis mutualismenya ya. Warga sekolah kita dengan warga sekitar sini. Kalau untuk modal agama dan kebudayaan untuk di SDIT Permata Hati sendiri seperti apa Bun, bisa diceritakan untuk rutinitasnya, atau kalau di sini mungkin mayoritasnya agama Islam seperti itu. Nah, mungkin Bunda Dila bisa ceritakan seperti apa? Kalau rutinitas ibadah, karena kita semuanya Islam di sini, mulai dari Ananda dari kelas 1 sampai kelas 6 itu setiap harinya rutinitasnya hampir sama semua Bunda. Pertama, paginya harus ada majelis pagi terlebih dahulu, mulai dari adab, masuk dari ke lingkungan sekolah kita udah pakai adab ya Bunda ya, ada 3S, senyum salam sapa, terus langsung bagi yang sudah kelas tinggi biasanya langsung mengambil wudhu, langsung sholat duha. Tapi kalau untuk kelas rendah biasanya kita ice breaking dulu di depan, setelah itu bersama Bunda atau guru kelas dan guru pendamping untuk mendampingi berwudhu, setelah itu
kita sholat duha berjamaah, baru murojaah, terus murojaah, baca khatmil Quran, sholawat segala macam, doa-doa pagi hari, barulah sekitar jam 8:10 barulah KBM berlangsung. Iya. Kalau berarti memang untuk kegiatan-kegiatan hari besar itu seperti apa kalau di SDIP sendiri? Kalau kegiatan hari besar Islam itu pasti dilaksanakan di Permata Hati. Contohnya itu selalu rutin. Baru kemarin kan Maulid Nabi Muhammad, Maulid Nabi Sallallahu, kami juga kita kan juga melaksanakan buat acara mengundang dari berbagai pihak ke sekolah. Bahkan kita juga untuk meningkatkan kualitas supaya imannya tetap di-charge, kita juga ada parenting juga. Jadi kita bukan lumayan, kalau menurut saya udah maksimal lah insya Allah. Gitu. Jadi budaya misalnya itu kan jadi budaya ya jadi budaya, benar. Dari dulu memang udah kayak gitu, jadi sekarang semakin dibangun budaya. Jadi memang harapannya memang kedepannya lebih bisa ditingkatkan gitu ya. Kita udah bisa menggali nih, potensi ternyata di sekolah Islam kita kan memang mayoritas Islam. Jadi memang hal-hal seperti ini bisa kita gali lagi untuk kedepannya bisa istiqomah seperti itu. Modal finansial berarti yang berhubungan dengan masalah keuangan, penggajian, tabungan, atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan seperti investasi dan sebagainya. Kira-kira setahu pengetahuan Bunda Dila itu seperti apa kalau di sekolah kita? Setahu saya untuk finansial mulai dari penggajian itu dikelola oleh yayasan, biasanya itu diambil dari SPP Ananda per bulan. Kalau tabungan berasal dari Ananda biasanya itu diakumulasikan, nanti bisa digunakan untuk keperluan Ananda. Jadi memang di sekolah kita memang sudah ada modal aset-aset seperti itu ya. Jadi kalau memang Ananda bayar SPP setiap bulannya, dari situ penggajian terpenuhilah penggajian kita. Sekolah swasta. Iya. Nah, yang terakhir itu yang berhubungan dengan modal politik. Modal politik berarti orang yang bisa memberikan kebijakan, orang bisa memutuskan sesuatu hal. Itu seperti apa Bunda Dila kalau di sekolah kita? Mungkin dari yayasan ya. Terus yayasan turun dari pimpinan ke kepala sekolah, ke setiap instansinya. Kalau SD ya kepala sekolah SD, itu turun ke waka kesiswaan, waka kurikulum, baru kesiswaan, baru satras, baru ke majelis guru. Kalau menurut Bunda Dila sendiri hubungannya dari pimpinan ini kan, dari unsur pimpinan terus ke guru-guru, kemudian ke wali murid dan sebagainya, ke Ananda, itu seperti apa selama Bunda Dila udah berapa tahun di sekolah kita? Ini masuk 3 tahun, masuk 3 tahun ya. Dari yang Bunda Rin sampaikan tadi, itu juga bisa berkesinambungan dengan sosial tadi ya Bunda ya, karena saling berpengaruh antara dari pimpinan hingga ke wali murid kita. Terus gimana, terakhir ya, pertanyaan terakhir, kira-kira gimana menurut Bunda Dila kiat-kiat atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa menggali aset-aset yang kita punya di sekolah kita? Sebenarnya banyak yang bisa, potensi-potensi yang ada dalam diri kita sendiri, baik itu sebagai seorang guru ataupun murid kayak gitu kan. Kemudian lingkungan yang ada yang kita punya ini, yang kita miliki, itu seperti apa yang harusnya kita lakukan bersama? Kalau untuk menggali aset yang banyak tadi yang seperti Bunda Raden sampaikan tuh pasti nggak bakalan mudah. Kalau misalnya cuman kita aja gitu yang paham tentang bahwa untuk menggali aset itu merupakan hal yang penting untuk bagi sebuah pendidikan, lembaga pendidikan, apalagi kita swasta Bunda. Karena kalau nggak kita perbaharui ataupun nggak kita gali potensi tersebut, bisa jadi kita kalah. Karena semakin banyak pendidikan di luar sana yang menawarkan berbagai macam, mungkin asetnya lebih bagus dari kita, tapi mungkin karena kita memiliki aset yang banyak tadi, terus adanya kesadaran dimulai dari Bunda Rini nih misalnya, terus saya sampaikan ke guru-guru lain bahwa saking banyaknya potensi yang harus kita gali ini merupakan modal utama sih kalau menurut saya. Tapi untuk kiat-kiat untuk mengembangkan potensi tadi, yang pasti pertama sadar dulu ya, kalau kita punya kesadaran. Terus kita mulai dari bawah pelan-pelan dulu. Contohnya nih dari SDM-nya. SDM Ananda kita bagaimana, apa yang harus diperbaiki. Contohnya kalau kita kemarin udah dengan cara akreditasi misalnya, itu kan salah satu untuk
meningkatkan kompetensi aset SDM kita. Alhamdulillah kita apa pun akreditasi kita bagus. Alhamdulillah. Semoga dengan dapat itu sebagai acuan kita untuk kedepannya nih Bun, untuk mempertahankan itu, jangan sampai malah molor dari yang sudah kita dapatkan sekarang. Begitu juga sampai ke aspek apa tadi sosial dan politik tadi. Banyak modal-modal yang harus ya kita kembangkan setiap tahapan untuk bisa mengoptimalkan aset yang kita punya gitu dan kan. Itu nggak bisa juga dalam sekejap mata kan Bunda ya, maksudnya harus berproses dan harus bekerja sama. Seperti yang Bunda Ririn sering bilang, I can't but we can. I can but we can. Ya. Jadi ya terima kasih nih Bunda Dila atas sharing-sharingnya. Kita diskusi soal pemetaan aset yang ada sebenarnya banyak rupanya yang setelah kita gali rupanya kita punya gitu. Nah, cuman kesadaran akan hal itu untuk pengembangannya kita memang butuh waktu. Betul gitu sekali, kan. Bunda. Dan juga tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Toh saya juga butuh wali murid, semua pihak yang kita apalagi butuhkan. yang kita butuh support yang pasti Iya, Bunda. benar-benar ya. Mungkin itu Bunda Dila, terima kasih buat sharingnya, diskusi serunya ya hari ini. Mudah-mudahan sekolah kita bisa mengoptimalkan aset-aset yang ada gitu kan. Kita gali potensi ke depan. Termasuk Bunda Dila, salah satu aset yang ada di sekolah kita. Sama Bunda Rin juga. Bunda Rin sangat berharga. Silakan duduk. Gimana kabarnya, Sen? Satu ya. Ustaz, hari ini saya meminta Ustaz waktunya untuk diskusi terkait dengan pemetaan aset yang ada di SDIT Permata Hati beberapa hari ke depan seperti itu Ustaz. Karena sebagai tokoh masyarakat lah, salah satu tokoh masyarakat yang ada di SDIT Permata Hati sebagai ketua yayasan, tentu Ustaz memiliki andil seperti itu untuk memetakan aset-aset yang kita punya di khususnya di SDIT Permata Hati. Kalau untuk kita coba mulai dari modal manusia seperti itu. Kalau untuk modal manusianya sendiri kira-kira yang dipetakan itu siapa aja Ustaz? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk aset modal dalam hidup manusia itu dulu berawal dari 6 orang ya. 6 orang dan di sini sudah dipetakan masing-masing. Artinya dari 6 itu sudah ada pembagian masing-masing. Kemudian ada sekretaris, bendahara, tukang rumah dan segala macamnya. Nah itu alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan untuk perombakan daripada struktur yayasan itu 2 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua dari model manusia ini ya kita tentunya ada juga adanya siswa, juga adanya juga guru dan juga adanya karyawan yang untuk melakukan daripada jalannya KBM di sekolah kita kan. Alhamdulillah sekarang ya berjalannya waktu, kepercayaan daripada sumber daya manusia itu yang kita atur sudah begitu bagus sehingga masyarakat begitu percaya dengan sekolah kita. Sehingga sekarang sudah berkembang begitu banyak dan ini juga ada dukungan daripada pihak-pihak tertentu baik dari Dignas dan pihak terkait. Mungkin itu. Berarti sebenarnya kita untuk SDIT sendiri tentu punya banyak aset sebenarnya seperti itu ya Ustaz ya, untuk sumber daya manusianya yang berkualitas gitu. Nah kalau misalnya hubungan dengan modal seperti yang saya sampaikan tadi, ada keterhubungan dengan masyarakat, dengan dinas terkait dan yang lain-lain seperti itu. Untuk modal sosialnya seperti apa Ustaz yang berhubungan dengan norma atau aturan yang ada di SDIT? Norma aturan yang di sini kita berlakukan seperti ya tentunya dengan sekolah yang lain karena kita ini kan ada sedikit beda dengan sekolah-sekolah umum pada umumnya.
karena kita ini sekolah IT, otomatis kita merujuk kepada jaringan sekolah sembako pusat. Alhamdulillah kita kan sudah terdaftar resmi oleh jaringan pusat di Jakarta. Nah, untuk hal ini ya tentunya peraturan kita pertama mengikuti dari Diknas terkait di sini karena kita menginduk ke sini, dan juga yang kedua tentang peraturan ini kita mengikut kepada GSIT itu juga. Nah, tentunya ini berkolaborasi dengan pihak yayasan, dengan pihak sekolah SDIT itu sendiri, dan juga dari institusi pimpinan kepala sekolah dan staf-staf ini. Jadi memang kalau di SDIT sendiri memang ada aturan yang menaungi seperti itu, yang berlaku. Kalau hubungannya dengan modal politik itu Ustaz, jadi kan ada keterhubungan dengan masyarakat sekitar. Selama ini selama Ustaz menjadi yayasan seperti itu, kira-kira keterlibatan sosial kita atau hubungan kita anak sekolah gitu dengan warga masyarakat sekitar ini seperti apa? Ya, alhamdulillah berjalannya waktu memang inilah mungkin bedanya kita di sekolah Islam ini. Ya kita bukan membedakan dengan yang lain, dan kita juga bukan menunjukkan di sekolah kita. Tapi pada dasarnya kita juga menganut dari agama Rasulullah SAW bahwa ketika kita mempunyai baik itu wirausaha dalam bentuk pendidikan atau mungkin usaha dalam bentuk contohnya pertokoan ataupun usaha-usaha yang lainnya, itu pasti kita memikirkan daripada sosial ataupun rakyat setempat. Nah, di sini kita mau mengkolaborasikan, menggabungkan dengan atau bekerjasama dengan pihak BPI. BPI ini juga masuk program daripada GSIT pusat yang masuknya itu Bina Pribadi Islam. Nah, jadi yang kita gali itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu kepada anak, bukan hanya menyampaikan nasihat kepada seorang guru, tapi warga setempat juga kita libatkan. Dalam artian di sini kita ada bentuk donasi untuk mereka yang tidak mampu. Nah, di sini kemarin kebetulan kita dari pihak BPI, yayasan, dan juga DKM, dan juga bersama dengan pihak pimpinan sekolah SDIT di sini, itu bekerjasama untuk kedepannya membuat bentuk bantuan seperti sembako untuk warga sekitar untuk bantu. Kemudian juga kita menarik mereka, merangkul mereka untuk selalu beribadah bersama. Itu dari pihak mereka yang tidak mampu. Kemudian yang warga-warga yang mungkin jauh di sekitar sini, itu juga kita libatkan ya dalam bentuk itu mereka berdonasi untuk membangun baik itu membangun masjid ataupun sarana sekolah dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya aset ketika digali itu kan berarti kita di SDIT sendiri sudah menggali gitu sebenarnya potensi yang dimiliki. Sepertinya kita membutuhkan keterlibatan masyarakat sekitar, jadi kita berkolaborasi seperti itu yang Ustaz sampaikan. Kalau untuk modal lingkungan atau alam sekitar sekolah kita ini seperti apa Ustaz? Mungkin ada yang potensi yang belum diolah nih, kira-kira bisa dijadikan suatu lahan yang bisa digunakan untuk kedepannya apa seperti itu, atau seperti apa menurut Anda? Untuk pertanyaan tentang hal ini, pertama memang setelah kita melakukan daripada SDM sekolah kata untuk guru dan karyawan, tentunya kita juga harus punya modal sendiri. Dalam artian untuk kedepannya kita ingin sekali memiliki ya sebidang ataupun usaha dalam bentuk mungkin pertanian atau juga
ternak. Ini nanti kita kembangkan dalam bentuk wirausaha untuk menggali, mungkin ada guru-guru yang mereka punya potensi di bidang itu, kita kembangkan untuk ke depannya. Dan juga kita ada juga dari sekolah sudah mendirikan hukum ya, hukum artinya itu operasi rumah tangga ini sudah berjalan, dan ini juga kami sudah membantu daripada kekurangan guru atau mereka yang ingin membutuhkan sesuatu akan dibantu dengan tentunya. Mungkin itu. Nah, jadi ya kalau misalkan lingkungan ini memang dioptimalkan bisa membuat potensi lainnya seperti itu ya, misalnya kalau di bidang pertanian atau perkebunan dan peternakan ke depannya. Jadi tadi Ustaz sampaikan kalau ada namanya KUM atau koperasi seperti itu. Jadi itu termasuk ke modal finansial. Kalau untuk penggajian, sistem penggajian atau keuangan, tabungan dan investasi yang lainnya itu kira-kira seperti apa menurut Ustaz? Tentang penggajian ini tentunya ya kita juga bekerjasama dengan yayasan itu kita hitung atau tidak kita samakan honor mereka itu dengan guru-guru ataupun karyawan yang sudah lama. Artinya gini, ketika kita masuk itu nanti ada tahapannya. Guru tidak tetap yayasan itu nanti bertahap. Ada juga diawali dengan sistem magang, karena kita di IT ini harus kita seleksi sebaik mungkin untuk mereka bisa kita gembleng, kita godrong, kita tempa baik dalam segi fisiknya, kemampuan mereka, kekuatan sahabat mereka, dan juga kita gembleng dari segi apapun itu keagamaan mereka, artinya apapun nanti mereka mampu mau untuk istilahnya menambah hafalan ataupun ibadah ini. Nah disitulah berawal dari magang, kemudian sudah lulus magang, ada guru tidak tetap yayasan, nanti kita angkat ya guru tetap yayasan. Nah, itu dari situ mungkin honornya akan berbeda-beda. Nanti kalau sudah lulus semua dari magang sekian, dari guru tidak tetap yayasan sekian, dari guru tetap yayasan sekian, nah sampai dengan guru ataupun karyawan sudah sekarang ini. Artinya ya mereka bertahap ataupun berbeda-beda. Tentunya ya kemungkinan ada juga yang mereka yang mempunyai skill baik dalam bidang hafalan, ada yang mungkin sudah 30 juz, ada yang juga 5 juz. Mungkin kita kasih apresiasi sedikit lah yang Jadi memang ada prosedurnya dari yayasan seperti itu kalau terkait dengan modal finansial atau penggajian. Kalau untuk kita cerita tentang modal fisik nih Ustaz, ruangan, lingkungan, sarana prasarana yang ada di SD itu sendiri seperti apa Ustaz pemetaannya? Alhamdulillah, ketika kita berawal dari ini kita cerita gini ketika kita berawal dari pendirian di sebuah SDIT ini, kita masih menyewa, kemudian pindah dari masjid ke masjid. Alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus, antusias untuk menerima dengan sekolah kita ini. Sehingga lambat laun kita mempunyai dana dan alhamdulillah sekarang bisa beli tanah di lokasi sekolah. Untuk permintaan lokasi baik dalam bentuk kantor sekolah SD, kemudian mungkin ruang kelas, alhamdulillah sudah banyak ya yang kita perbaiki. Dan namun sekarang ini yang harus kita perbaiki kembali mungkin untuk penambahan beberapa hektar, dan di sini sudah kurang lebih
lokal yang ada di SDIT ini. Dan itu mungkin mudah-mudahan kita bisa bertambah, berkembang, beriring kemajuan dan kepercayaan masyarakat. Jadi yang seperti Ustaz sampaikan, kalau untuk masalah sarana prasarana sendiri di SDIT untuk dalam tahap pembangunan seperti itu. Jadi memang kita menggali potensi asetnya ternyata ada nih kelasnya segini, ruang lokal dan kantor dan sebagainya macam. Kemudian berproses seperti itu ya Ustaz. Untuk yang terakhir ya Ustaz, pertanyaan mengenai kalau pemetaan modal agama dan budaya. Nah, kira-kira menjadi brand dari SDIT Permata Hati terkait kalau agama kan mayoritas kita Muslim, Islam seperti itu. Untuk budayanya sendiri yang dilakukan atau yang biasa diterapkan di SDIT itu seperti itu. Tentang brand ataupun yang harus kita tonjolkan di sekolah SD ini, berkenaan itu tentu kita berbeda dengan sekolah lain. Artinya kalau di sini kita lebih mengutamakan tentunya akhlak kepada anak-anak. Karena seperti yang saya sampaikan kan, Rasul itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Jadi berdakwah dari akhlak untuk memperbaiki akhlak. Jadi itu tujuan utama dari pendirian SDIT ini. Jadi kita itu bukan hanya menyampaikan ilmunya, kemudian menyampaikan pelajaran kepada anak, bukan hanya itu, tapi memperbaiki akhlak dengan akhlak Rasul, bukan Rasulun wa Nabiyyun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa UT ini adalah sistem penghafalan. Itu mungkin jadi tujuan mereka, para wali murid ya, untuk menyekolahkan anak di sini. Jadi kalau dibilang brand yang paling dikenal di apapun terpikir dalam pikiran keluarga kemudian wali itu, ya kita ada hafalannya itu, ada tahfiz Quran dan jelas setiap di 16 kali kita akan mengadakan sudah tahfiz kan, itu adalah termasuk ya brand dari sekolah kita ini. Tapi yang paling utama bahwa tujuan di sekolah kita ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu seperti yang saya sampaikan, memang ada banyak yang sebenarnya kalau kita petakan dari kita sudah sama-sama diskusikan terkait dengan pemetaan aset di SDIT Permata Hati khususnya seperti itu. Kira-kira Ustaz ada harapan atau kiat-kiat nih, sebenarnya potensi yang ada itu bisa kita gali ke depannya. Nah, kira-kira apa nih Ustaz kiat-kiat yang harus kita lakukan bersama untuk bisa menggali potensi itu lebih besar lagi ke depannya? Tentunya kalau harapan ini itu bukan saja harapan saya sendiri, juga harapan dari diri, dari yayasan, dari semua keluarga besar Permata Hati. Kalau harapan ke depannya itu tentunya kita ingin mempunyai sekolah yang pertama menciptakan sekolah yang betul, baik itu dalam kualitas pendidikan, kualitas ibadah pada Allah, menanamkan akhlak itu dari segi rohanianya. Dan harapan dari kita semua untuk sekolah ini ya nantinya dengan bekerja sama baik itu di bidang sarana prasarana, tentunya kita juga berharap dukungan penuh dari pihak terkait seperti Dinas Pendidikan di Gedangan ini. Artinya harus ada saling kerjasama lah dengan kita, karena kita nggak bisa berjalan sendiri, karena kita swasta gitu kan. Dan yang terakhir, tentunya dengan harapan ini ya kita
umum, fasilitas sekolah ataupun yang lain. Baik, Ustaz, terima kasih ini buat waktunya hari ini, sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi terkait dengan pemetaan aset pasti kita kenapa hati. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bersama seperti itu, berkolaborasi, bekerja sama dari pihak yayasan, kami sebagai guru, kita kan pimpinan sekolah juga, dan SIT semakin menjadi ke depannya. Amin. Tentunya juga sama-sama, tentunya juga mohon doanya dari guru, bunda dan semuanya sehingga kita menjadi sekolah yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih waktunya, Ustaz. Kami mohon izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tifa. Oke, Tifa apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kemarin sempat sakit ya, tapi sekarang udah sehat kembali. Nah, Tifa, Bunda mau tanya-tanya sedikit boleh? Seputar sekolah kita. Nah, Tifa kan siswa pindahan nih. Jadi Bunda mau tanya, selama Tifa pindah dari Pak Iman ya? Oh, Payakumbuh ya, dari Payakumbuh ke sini itu gimana anggapan teman-teman di kelas yang baru? Oh gitu. Kalau baik berarti ya sambutannya. Nah, kalau Bunda mau tanya nih, kita kan punya aset di sekolah kan, aset-aset yang harus kita gali potensinya, termasuk aset modal manusia. Kira-kira yang termasuk modal manusia di sekolah ini siapa aja? Bude, orang tua, teman-teman Tifa, terus siapa lagi? Tifa, siapa lagi? Oh, kepala sekolah di sini. Iya. Jadi modal manusia itu banyak ya kalau di sekolah kita. Nah, itu termasuk aset potensinya yang harus digali, ya kan? Kalau Tifa nih, Tifa termasuk modal manusia, berarti Tifa harus menggali gimana caranya Tifa bisa lebih berkembang dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang baru. Nah, kalau misalnya di tempat yang baru di SDIK Permata Hati ini, gimana kira-kira lingkungan sekitar sini gimana menurut Tifa? Lingkungan sekolah sini kira-kira apa aja sih yang termasuk modal fisik atau ruangan-ruangan yang ada di sekolah ini yang Tifa ketahui apa aja? Kantor. Oh gitu ya. Oh, tempat budi masa, dapur. Terus apa lagi? UKS, ada kelas, ruangan kelas. Nah, sekarang Tifa kelas berapa? Kelas 2 ya. Berarti ada ruangan kelas untuk belajar ya di sekolah kita. Nah, kalau misalnya lingkungan sekitar sini, lingkungannya gimana? Misalnya ada pohon, ada rumput-rumput, ada kayak mana menurut Tifa lingkungan di sekitar sini? Apakah asri atau seperti apa? Subur ya tanamannya ya. Banyak karena kita dalam hutan. Kan banyak hutan di sini kan. Nah, terus gimana lagi? Oh gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalkan ada tanaman yang ada Bude yang bantukan untuk siramkan, Tifa juga siramkan seperti itu ya, tanaman-tanaman yang bunga-bunga ya kan. Nah, terus Bunda mau tanya nih, kalau misalnya untuk modal finansial atau yang berhubungan dengan pembayaran SPP, kan sekolah kita karena sekolah swasta kita kan bayar ya kan. Untuk pembayar SPP-nya itu gimana kira-kira? Bayar siapa? Orang tua Tifa yang bayar. Terus gimana prosedurnya? Oh, di bagian SPP uangnya dari orang tua. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sekolah swasta kita berbayar karena kita swasta bukan negeri seperti itu ya. Jadi Tifa bayar sendiri di SPP. Nah, kalau misalnya dengan orang-orang sekitar sekolah kita nih kan banyak nih orang lain, misalnya ada
ada warga, penduduk, itu biasanya yang Tifa lakukan itu seperti apa? Bantu. Oh gitu. Nah itu namanya ada interaksi sosial ya, sama teman-temannya harus saling membantu. Nah terakhir nih Bunda mau tanya terkait dengan gimana proses agama dan kebudayaan yang ada di sekolah kita. Kira-kira pemetaan seperti apa untuk kegiatan keagamaan mulai dari pagi sampai pulang sekolah? Bikin guru ya, terus hafal kalam, belajar ya, terus seperti itu. Jadi kegiatannya memang kalau agama di sini kebanyakan agama apa nih? Islam ya, mayoritas kita beragama Islam. Jadi kegiatannya sudah dibiasakan dari awal masuk ya kan. Di gerbang kita Tifa sudah temukan bunda-bunda yang tiket itu ada namanya apa namanya biasanya kalau di sekolah kita? Salam, senyum. Iya. Jadi itu kebudayaan yang ada di SDIP Permata Hati. Nah gitu ya Tifa bincang-bincang kita hari ini seputar aset yang ada di sekolah kita. Jadi harapannya ke depannya Tifa sekarang sudah hafalan juz berapa? 30 ya? Juz 30 surah apa yang dihafal? Oh An-Nazi'ah, Masya Allah. Jadi Tifa bersemangat, potensi Tifa ada, Tifa kan aset nih, aset manusia tadi kan yang disebutkan. Jadi setelah ini semangat menghafalnya, nanti ke depannya bisa jadi hafizah Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya buat waktunya. Kita sudah bincang-bincang terkait aset. Mudah-mudahan nanti Tifa tetap bersemangat, tetap sehat, lalu berikan kemudahan untuk menghafal. Terima kasih ya. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih.